Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia yang kami himpun dari worldometers.info. Kita lihat datanya hingga hari ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, ini adalah bentuk mikroskopik. Kalau dilihat di bawah mikroskop, inilah bentuk dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazaya Amira Meka. Nama saya Kila Beselia Arsy. Saya Nejla Rataira. Saya Claire Sandra Meka. Nama saya Muhammad Ridwan Fadil. Kami dari kelompok 8 kelas 10-7 yang akan menampilkan video pembelajaran biologi di kelas 10 dengan materi virus. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran biologi di kelas 10, yakni virus. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata virus. Bahkan kita juga pernah mengalami yang namanya virus COVID-19. Nah, jadi apa sih itu virus? Lalu asal-muasal virus dari mana ya? Yuk langsung aja kita mulai belajar dari sejarah virus. Pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1886, peneliti dari Jerman, Adolf Meyer, meneliti penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Ia menyimpulkan penyakit itu menular, tetapi tidak dapat menemukan bakteri penyebabnya. Kita lanjut ke 6 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1892. Ahli biologi dari Rusia bernama Dmitri Ivanovsky menemukan agen penyakit yang lebih kecil dari bakteri. Ia menyaring getah daun tembakau yang sakit menggunakan saringan porselen yang menahan bakteri. Hasilnya, cairan yang sudah disaring masih dapat menularkan penyakit. Ia menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah agen yang lebih kecil dari bakteri. Selanjutnya, pada tahun 1898, ahli botani dari Belanda yang bernama Martinus Buchendrick mengenalkan istilah virus. Ia menyebut agen tersebut sebagai virus contagium viviform atau zat hidup menular yang cair, yang menegaskan bahwa virus itu bukan bakteri, melainkan bentuk kehidupan baru yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Selanjutnya, di tahun 1935, peneliti dari Amerika, Wendell Stanley, menemukan struktur dan sifat fisik virus. Ia berhasil mengkristalkan virus mozaik tembakau atau TMV. Lalu dia juga membuktikan bahwa virus itu tersusun atas protein dan juga asam nukleat, atau yang kita kenal RNA dan DNA. Temuannya menjadi dasar bagi peneliti biologi molekuler modern. Lalu yang terakhir ada di tahap perkembangan modern. Setelah ditemukannya mikroskop elektron pada tahun 1930-an, bentuk virus akhirnya dapat dilihat secara langsung. Penemuan ini membuka jalan bagi penelitian virus penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan seperti virus influenza, HIV, dan juga COVID-19. Nah, kita udah tahu nih tentang sejarah virus. Selanjutnya, langsung kita cari tahu aja yuk tentang pengertian virus. Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Virus bukan sel, artinya ia tidak memiliki struktur seluler lengkap seperti membran, sitoplasma, atau organel, dan juga tidak dapat melakukan proses hidup sendiri. Virus hanya dapat hidup, berkembang biak, dan juga bereproduksi di dalam sel makhluk hidup, baik itu sel manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan bakteri. Teman-teman, setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri, begitu juga dengan virus. Virus memiliki ciri-ciri diantaranya 1. Sangat kecil, ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri, umumnya 20-300 nanometer, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kedua, bukan sel atau non-selular. Virus tidak memiliki sel, tidak memiliki sitoplasma, inti atau organel, sehingga tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Ketiga, hanya bisa hidup di dalam sel inang. Virus bersifat obligat intraseluler, artinya hanya bisa berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, atau bakteri. Keempat, terdiri dari asam nukleat dan protein. Bagian inti virus adalah DNA atau RNA, dibungkus oleh kapsid atau selubung protein. Beberapa virus juga memiliki selubung lipid tambahan. Kelima, tidak dapat bereproduksi sendiri. Virus membutuhkan sel inang untuk bisa mereplikasi diri. 6. Dapat menyebabkan penyakit. Virus bersifat patogen dan dapat menimbulkan penyakit tertentu.
Misalnya, influenza, HIV, hepatitis, dan juga COVID-19. 7. Memiliki spesifisitas inang. Setiap virus hanya dapat menginfeksi jenis sel atau organisme tertentu. Contoh, HIV hanya menyerang sel darah manusia. HIV hanya menyerang tembakau. Virus memiliki bentuk yang berbeda-beda nih teman-teman, seperti bentuk spiral, ikosahedron, berpelindung, dan juga kompleks. Struktur virus diantaranya yang pertama ada kepala, tersusun atas kapsid atau ikosahedral dan materi genetik DNA utai ganda. Yang kedua ada selubung ekor, struktur helix atau mengulir dan menyelubungi tabung ekor. Yang ketiga ada tabung ekor untuk menyalurkan materi genetik ke sel inang. Yang keempat ada lempeng dasar atau heksagonal, tempat melekatnya selubung dan tabung ekor. Yang kelima ada leher, untuk penghubung antara kepala dan ekor. Yang keenam ada serabut ekor panjang, untuk membantu perekatan virus T4 pada bakteri E. coli. Yang ketujuh ada serabut ekor pendek. Bakteriofag melakukan infeksi pada bakteri E. coli melalui kontraksi selubung ekor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi virus nih teman-teman. Reproduksi virus terbagi menjadi dua, yaitu litik dan lisogenetik. Siklus litik adalah proses reproduksi virus, di mana virus mengambil alih sel inang, bereplikasi dengan cepat, dan akhirnya menghancurkan sel inang untuk melepaskan virus baru. Siklus ini berlangsung cepat dan menghasilkan banyak virus baru dalam waktu yang singkat. Siklus lisogenetik adalah proses reproduksi virus, di mana materi genetik virus menyisipkan ke DNA sel inang tanpa langsung membunuh sel. Virus yang melakukan ini disebut provirus untuk virus pada hewan, atau provag untuk bakteriofag pada bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus litik nih teman-teman. Yang pertama ada adsorpsi, menempelnya virus pada reseptor spesifik sel bakteri. Yang kedua ada penetrasi, menginjeksikan materi genetik ke dalam sel bakteri. Nah, yang ketiga ada sintesis, pembentukan protein, penggadaan materi genetik, dan pembentukan komponen virus. Yang keempat ada perakitan, komponen-komponen virus dirakit membentuk virus utuh. Yang kelima atau yang terakhir ada lisis, pecahnya sel bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus lisogenik nih teman-teman. Yang pertama ada adsorpsi, menempelnya virus pada reseptor spesifik sel bakteri. Yang kedua ada penetrasi, menginjeksikan materi genetik ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada integrasi, penyisipan materi genetik pada materi genetik bakteri membentuk provag. Yang keempat ada multiplikasi, terjadi penggandaan provag saat pembelahan sel. Nah, karena kita sudah mengetahui apa aja sih struktur virus dan apa sih reproduksi virus, selanjutnya kita akan membahas peranan virus dalam kehidupan loh teman-teman. Peranan virus dalam kehidupan yang pertama ada virus sebagai penyebab penyakit. Virus dapat menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti manusia itu ada influenza, HIV, COVID-19, dan hepatitis. Kalau hewan ada flu burung, rabies. Kalau tumbuhan ada mosaik virus pada tembakau, kentang, dan jagung. Pengetahuan tentang virus penting untuk pencegahan, pengobatan, dan vaksinasi. Yang kedua, virus dalam penelitian biologi dan genetika. Virus digunakan sebagai alat penelitian molekuler karena sifatnya yang sederhana dan mudah dimodifikasi. Contohnya, yang pertama itu ada bakteriofag, digunakan untuk memahami mekanisme replikasi DNA. Yang kedua, virus digunakan sebagai vektor dalam terapi gen untuk memasukkan gen baru ke sel manusia.
Yang ketiga, virus dalam bioteknologi. Virus dapat dimanfaatkan untuk vaksin dalam pengobatan penyakit genetik. Contoh, virus adenovirus digunakan untuk vaksin COVID-19 dan virus dimodifikasi untuk digunakan dalam terapi gen untuk penyakit bawaan. Yang keempat, virus dalam ekosistem. Virus membantu mengatur populasi mikroorganisme dalam ekosistem. Contohnya, virus yang menyerang bakteri di laut membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dan virus juga berperan dalam daur ulang materi organik melalui penghancuran sel mikroba. Yang kelima, virus bermanfaat secara tidak langsung. Beberapa virus dapat mengendalikan hama pada pertanian, menggantikan pestisida kimia. Virus juga menjadi model pembelajaran genetika dan biologi molekuler di laboratorium. Itu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.